Kita masuk ke hukum Pascal. Jadi kita sudah singgung mengenai pemanfaatan IPA-U untuk mengetahui massa jenis zat cair lainnya dibandingkan dengan massa jenis air. Jadi ini pemanfaatan pipa. Persamaannya, misalkan kita ingin mencari massa jenis minyak, kedalaman kolom di minyak, kemudian kedalaman kolom di air, ini dengan massa jenis air. Nanti kalau seandainya ini bukan minyak, misalkan air garam atau oli, maka tinggal diganti posisinya saja. Persoalan yang tadi, secara umum nilai massa jenis minyak 400 kg meter kubik lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air 1000 kg atau 1 gram. Baik, untuk hukum Pascal ini diberikan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini misalkan ada zat air pada ruangan tertentu tertutup, kemudian ketika ada gaya F1 yang bekerja pada luasan A1, kemudian akan menghasilkan gaya yang bekerja pada luasan di A2. Artinya, apabila pengisap yang pertama ini ditekan dengan gaya 1, maka zat cair akan menekan ke atas dengan gaya sebesar ini, P pada A1. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke pengisap A2 yang misalnya ke A2. Ini harapannya gaya yang kecil akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, ini harapannya, sehingga akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, pemanfaatan hukum Pascal ini pada dongkrak hidrolik yang tadi. Nah, ini pemanfaatannya pada dongkrak hidrolik ini. Jadi ketika gaya F1 kemudian akan menghasilkan F2 nantinya pada luasan ini, gaya yang lebih kecil akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Ini pemanfaatan dari hukum Pascal dan dongkrak. Nah, pada kondisi ini, karena tekanan yang diberikan adalah sama besar, bahasanya tadi, tekanan yang diberikan sama besar ke skala, maka kita bisa katakan bahwa tekanan di kolom A1 dengan tekanan di kolom A2 nilainya sama. Jika sama, maka kita masuk ke persamaan bahwa tekanan itu adalah F per A. Jadi ini posisinya. Kalau ada bingung bahwa bahwa tekanan itu adalah F per A. Ini posisinya, sehingga kita bisa masukkan untuk P1 itu F1 per A1, sedangkan P2 F2 per A2. Ini persamaan matematis dari hukum Pascal. Nah, bagaimana kalau seandainya luasannya tidak persegi tapi berbentuk silinder? Jika luas penampang ini berbentuk silinder, maka kita menggunakan persamaan untuk A nya adalah V d kuadrat per 4 atau seperempat V d kuadrat. Apa seperempat?
karena dari persamaan luas lingkaran itu adalah VR kuadrat, dimana R adalah setengah D, maka kita mendapatkan 1/4 D kuadrat. Ini yang dipakai kalau seandainya dia berbentuk sini, karena yang dilihat itu adalah bentuk luasan dari lingkaran. Ini kalau digambarkan seperti ini. Kita coba melihat gambarannya. Nah ini, jadi yang kita ambil adalah bagian yang ini saja, luasannya itu adalah VR kuadrat, atau bisa dibuat menjadi 1/4 VD kuadrat. Nah ini posisinya. Dimana D nya ini adalah diameter piston pertama, kemudian D2 diameter piston kedua bersama. Tapi secara umum yang dipakai adalah persamaan ini, untuk yang mudah diingat, sehingga nanti ketika bentuknya silinder maka tinggal mengingat luasan lingkaran, maka tinggal memasukkan ke persamaan. Karena dalam piston itu yang dilihat adalah diameter, bukan jari-jarinya, maka biasanya digunakan diameter. Ini persamaan yang umum tadi, yang F1 per A1 sama dengan F2 per A. Kita lihat di contoh soal. Sebuah piston dengan luas penampang besarnya 500 cm persegi dan penampang kecilnya 20 cm persegi diberikan gaya 5 Newton pada penampang kecil, maka gaya kerja pada penampang besar adalah. Luasan penampang besar tadi sudah 500 cm persegi, kemudian kecilnya 20 cm, gaya pada penampang yang kecil 5, sedangkan ditanya yang gaya pada penampang yang besar. Kita bandingkan FB per AB, FK per AK. Jadi kan F1 per A1, F2 per A. Perbandingan. Sehingga kita masukkan ke persamaan nilai-nilai ini. Ini 500 cm, kemudian gaya 5 Newton di 20 cm. Karena satuannya sama, ini bisa dihilangkan terbagi 1. Jadi 500 kali 5 dibagi 20, 500 per 20. Jadi kita dapat 125 Newton. Artinya gaya yang di luas penampang yang besar ketika diberikan gaya hanya 5 Newton menghasilkan 125 Newton. Kenapa 125 Newton? Karena pada posisi ini kita bisa perhatikan bahwa luasannya, kalau tadi luasannya ini kan 20 cm, ini luasannya 500, 25 kali daripada luasan yang di B ini, 25 kali lebih luas daripada yang di K, sehingga nilai gayanya tentu 25 kali lebih besar daripada gaya di K. Jadi 25 kali 5, 125. Ini artinya. Baik, kita masuk ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, pemanfaatan hukum Archimedes tadi pada posisi ini kapal selam maupun pada jembatan. Ini pemanfaatan. Nah, secara matematis hukum Archimedes ini dapat dirumuskan seperti ini, bahwa FA sama dengan WC sama dengan WU dikurang WA. Ini biasanya juga ada yang menggunakan WF, tidak masalah. Kemudian FA ini adalah kayak Archimedesnya, M kali C kali G. Ini nilainya secara umum ya, ini bahwa gaya Archimedes itu adalah selisih dari berat benda di udara dibandingkan dengan berat benda di dalam zat cair. Ini berat benda, kita pakai benda saja. Atau bisa juga diberikan FA itu adalah M kali G, dimana MC ini adalah massa zat cair yang ditumpahkan. Kemudian
bersama secara umumnya juga bisa dibuat menjadi rho C kali volume dikali G. Ini secara umum. Kenapa? Karena massa ini adalah massa jenis kali volume. Tadi kan persamaan umumnya massa jenis adalah massa persatuan volume. Hanya diturunkan saja. Ini FA gaya Archimedes, WU berat benda di udara, WA berat benda di zat cair. Ini berat zat cair yang ditumpahkan, MC massa zat cair yang ditumpahkan, terus C massa jenis zat cair, kemudian FC volume benda yang tercelup, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, adanya gaya Archimedes ini menyebabkan beberapa peristiwa yang dialami oleh benda, yaitu terapung, melayang, atau tenggelam. Ini kita gambarkan seperti ini posisinya, benda yang terapung seperti ini, atau juga bisa seperti ini. Jadi tidak mesti harus tercelup setengah, bisa juga 3/4-nya. Yang terpenting ada masih sisa yang terlihat. Ini terapung bahasanya. Kemudian melayang ini bisa jadi, intinya melayang ini dia belum sampai ke dasar, bisa di sini, bisa di sini, bisa di tengah-tengah, atau bahkan di atas sini. Yang penting dia sudah tertutup, maka ini melayang. Nah, di sini juga melayang. Nah, di sini belum sampai ke bawah, melayang. Jadi intinya dia sudah hilang dari permukaan, kemudian belum sampai ke dasar. Sedangkan tenggelam tentu seluruh bagiannya sudah menyentuh permukaan daripada wadah dari zat cair tersebut. Sehingga dikatakan kalau dia terapung itu posisinya massa jenis benda lebih kecil dari massa zat cair. Nah, artinya volume benda lebih besar dari volume zat cair yang ditumpahkan. Ini masih ada sisanya. Sedangkan kalau melayang, massa jenis benda akan sama dengan massa jenis zat cair, dan volume juga akan sama. Sedangkan tenggelam, volume benda lebih besar dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat. Sedangkan volumenya sama. Ya kan, ini volumenya sama karena tenggelam semua. Intinya adalah pada massa jenis. Inilah menjadi prinsip kerja dari kapal selam tadi. Ketika dia akan terapung, maka dikondisikan bahwa massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis zat. Ketika dia akan melayang, diusahakan massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cair. Ini kata kuncinya: kurang, sama, lebih besar. Ini pemanfaatan hukum Archimedes. Intrometer, alat mengukur berat jenis atau massa jenis zat cair, kemudian jembatan ponton yang tadi, kumpulan drum-drum kosong, atau bisa juga bahasa sekarang plastik. Nah, yang plastik berongga yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Kemudian kapal laut dan kapal selam atau galangan. Inilah pemanfaatan dari hukum Archimedes. Nah, terkait dengan materi fluidas statis kita bahas sampai di sini. Sedangkan tugasnya seperti ini, kalian bisa kerjakan. Ada 3 soal. Baik, kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.